Ya, oh ini bagus. Maka ada istilah pesona drummer ya di sana. Pesona drummer. Pesona drummer tuh Belakang itu lebih misterius ya. Kuat. Dan saya pernah survei, Mas. Ya. Oh, sampai Ya. survei. Nanti di buku kita itu ada tuh saya pernah survei tentang drummer itu, bukan karena diri saya mengalami, dan Pak Muri pernah mengalami. Banyak lah drummer tuh, termasuk Om Joni Swadi itu, ganteng banget waktu itu ya gitu. Terus saya pernah coba gini, beberapa wanita, ini ngomongin drummer ya Mas ya? Gak apa-apa ya. Terus dia dia punya atensi terhadap drummer. Saya tanya kenapa, kan ini lebih dari 10 orang ya, lebih. Kalau udah lebih dari, mungkin masih banyak lagi nih, tapi 10 orang saya pikir cukup. Lebih dari 10 orang tuh ngomongnya hampir sama. Kata gini, misalnya ngelihat saya main drum tuh seksi katanya gitu, hampir gitu. Enggak, drum tuh kayaknya maco gitu, kuat gitu orangnya tuh apa gitu. Itu ngomongnya hampir kayak itu. Terus dia yang membangkitkan kita gitu. Jadi kalau Mas Agus kalau digantiin nggak enak kan, jadi gitu. Beatnya lucu. Terus begini Kak Mas, sekarang ini di Amerika ini sudah mulai ya diluncurkan rencana-rencana konser musik langsung ya, tatap muka. Gimana komen Kang Mas Agusta kira-kira nih, dan harapannya untuk Indonesia? Saya agak mungkin untuk tahun-tahun ke depan saya masih pesimis ya kalau di Indonesia bisa atau diadakan konser musik atau pertunjukan musik tatap muka langsung gitu ya, normal gitu, kayaknya di sini belum. Tahun 2022 saya pikir masih belum, dan kalaupun ada itu pasti nggak normal, itu dalam kondisi yang nggak seperti dulu. Ini pasti berubah. Nonton pakai masker gitu. Ya pasti berubah, ini pasti berubah, nggak mungkin nggak. Jadi dan virus itu kan nggak hilang, nggak hilang gitu, habis enggak. Jadi tetap ada, dia nggak mungkin ada. Tinggal kita kuat atau tidak gitu. Tapi kalau melihat kondisinya kayak sekarang nih, ketidakdisiplinan kita, masyarakat Indonesia khususnya ya, bahkan ketidakpercayaannya atau apa ya, kita akan lama. Ini akan lama. Jadi makanya kita harus berubah. Saya bilang kita harus berubah atau punah. Gitu. Kalau kita nggak berubah, kita punah. Jadi kita berubah ke era digital. Misalnya, kalau ditanya, kalau di Amerika bahkan di New Zealand itu kan udah setengah tahun yang lalu ya konser gede-gedean itu ditonton 58.000 orang itu luar biasa. Jadi di sini saya belum yakin kalau 2022 tahun depan tuh akan bisa normal gitu. Atau ada rencana tikus konser di Amerika atau di New Zealand gitu? Biar tikus saya nggak bisa sana. jawab tuh. Ya, saya malu jawabnya Mas. Suatu hal ya. Tapi kalau cita-cita sih nggak sampai nggak. Bahkan kalau dibilang kita boleh dong cita-cita setinggi langit, namanya cuma sekedar cita-cita. Tapi cita-cita saya justru bukan ke Amerika atau apa, nggak jauh-jauh. Jadi yang masuk akal aja. Jadi misalnya gini, kita coba menembus ini ya. Misalnya gini, kita waktu misalnya belum lama ini misalnya Bon Jovi lah di terakhir ya di Senayan di Stadion Utama atau Super Junior waktu itu ya sebelum Covid ya, grup dari Korea atau grup boys band itu kan nonton penuh banget Mas ya. Saya berpikir kenapa kita bisa antri mainnya jam 8 ya, kita jam 2 siang tuh udah di situ. Jadi Metallica ya kemarin ya terakhir Metallica misalnya kan gitu. Kenapa kok harus mereka gitu loh, kenapa kok nggak kita gitu. Saya bilang ke anak-anak, kenapa nggak kalian yang begini? Jadi kan itu ketawa-ketawa mereka. Lo kalau kalian ketawa ya kalian nggak akan sampai di situ gitu. Wujudkan gimana ya? Ya coba berkarya dengan baik dengan berbagai upaya. Nanti harusnya orang Indonesia nonton grup Indonesia seperti ini, mainnya jam 8 jam 2 siang udah pada di situ gitu. Harusnya begitu gitu. Jadi jangan dari luar terus. Itu cita-cita saya. Terus kedua juga kita misalnya gini, maaf, kita pengen banget misal gini, kan boys band namanya K-pop itu kan merajai
dunia sekarang ini. Kita pengen tuh kita yang kita juga ke sana gitu. Coba kita bisa nggak kita merajai Indonesia tuh merajai Asia dan Korea gitu. Paling tidak begitu. Sebelum keluar ya gitu, sebelum keluar ke tempat lain. Jadi kita di Asia Tenggara aja masih berat gitu. Jadi cita-cita saya sih sana. Jadi band yang disukai orang seperti misalnya di Indonesia itu seperti orang nonton Metallica, tapi nonton band Indonesia gitu. Kan band-band sekarang jarang band kita yang main bayar. Siapa coba band yang ditonton main bayar? Biasanya tuh ada produk rokok, kalau dia main di lapangan nonton ribuan, gratis tapi kan gratis. Atau nonton ribuan gratis. Jarang band Indonesia ditonton dengan tiket bagus gitu, berbayar gitu. Kecuali ada konser-konser tunggal penyanyi siapa gitu. Penyanyi ada siapa. Itu tuh banyak penyanyi banyak yang di sana. Jadi kita harusnya kita udah mulai mewujudkan itu. Bukan saya, tapi musisi-musisi Indonesia muda ini khususnya sana, jangan cuma di hall yang segitu, tapi taklukkan stadion utama gitu kayak gitu. Saya berharap Tikus dan Mas Agusta bisa melakukannya di masa depan, insya Allah setelah pandemi dimungkinkan untuk tampil di stadion Senayan. Tikus dan tim konser. Saya mungkin orang akan ketawa ya, ditertawakan itu untuk cita-cita itu. Tapi saya punya harapan gini, bukan saya. Nanti saya ada anak saya 3 itu, ada anak kecil lagi sekarang nih. Mungkin setelah anak-anak yang 3 itu Tara ya? Dewasa, ya Tara dewasa, ya udah nggak lucu lagi ya. Mereka udah jadi musisi yang ya umurnya udah umur yang udah pantas perang di musik gitu ya. Nah, Tara nih lucu nih. Jadi dia akan jadi, dulu kan orang seneng Tikus tuh karena melihat lucu-lucu anak-anak itu. Nah, sekarang Tara udah mulai saya siapkan untuk bergabung sama kakak-kakaknya. Dia udah kemarin ada teman-teman saya datang musisi-musisi dari Pamas ya, datang ke rumah banyak Tara, kita ngobrol, bahkan Tara kita libatkan di sana jadi biar dia denger musik di sekelilingku gitu. Itu udah kita persiapkan. Kalau Tikus kan dulu nggak siap, itu kan kaget gitu, kok jadi begini nih, kok jadi serius gitu. Nah kalau Tara nih serius, dari awal udah kita tanam yang udah mengarah gitu, udah arahnya udah jelas ke sana gitu. Toh nanti dia jadi atau tidak itu lain soal, tapi kita udah menanam sekarang itu udah. Seperti juga sekarang kita di YouTube atau di kegiatan pandemi. Tadi malam saya bilang ke Mas Ica bahwa kita seperti mancing, seperti joran tuh tau nggak? Kalau di tempat mancing itu kan ada pancingan yang kita tancap-tancepin ya kan? Kita tinggal kadang-kadang nanti kan dari banyak ini pancingan ini kan nanti ada yang bergerak. Ada yang bergerak 1, 2 tuh, kita fokus. Jadi kalau kita nggak mancing ya susah mau mengharapkan ikan atau satu. Tunggu aja, tapi itu banyak. Nanti pasti ada yang nyangkut di sana. Itu. Kondisi COVID itu begitu. Kalau nggak salah Tara sendiri kan, Tara adalah penerus ya, mudah-mudahan, dan sudah menyiapkan album kan, kalau saya sudah punya album ya. Oh iya, album Papan Anak itu sebenarnya untuk gini, dia biar punya jejak digital Mas. Kalau saya atau kakak-kakaknya, anak-anak saya maksudnya kakaknya Tara itu kan nggak punya jejak digital awalnya. Jadi sejak dia umur 2007 7 tahun baru punya jejak digital itu, ada di TV paling enggak kan. Tahun 7 tahun mereka tampil di TV itu kan ada 2007 kan mulainya kan. Oh iya. 2007 itu udah mulai di TV itu udah ada gambar. Jadi ada banyak Tara, tapi nggak rekaman Mas. Dia cuma bawain lagu Plus terus di acara TV gitu. Tapi kalau Tara ini kan dia sejak umur 6 tahun dia udah punya lagunya sendiri. Jadi udah punya ada album, ada 4 lagu yang lagunya sendiri gitu. Artinya bukan lagunya lagu dari saya, lagunya Gali. Kita iringin ya, Tikus ini. Tapi dia udah punya lagunya dia gitu. Sampulnya udah album Tara. Soal sukses nggak masalah. Yang penting dia punya. Tahun ini dia rekaman. Waktu itu kan kita mau tour ke beberapa kota. Terakhir sebelumnya kan diawali di Taman Matahari Bogor itu.
terus besoknya COVID, udah sampai sekarang. Tapi dia udah meninggalkan jejak bahwa dia punya album tuh, gambar dia gitu. Nah, itu untuk kesemangatan dia ke depan. Sekarang dia senang drum ya. Bahkan saya diajarin banyak hal yang dia ngajarin saya untuk ini Pak gitu. Bahkan dia main trik bisa gitu kayak dia, tapi dia udah mainin itu main stick ya, dengan lincah gitu kan. Gitu. Jadi saya pikir nah ini menarik nih kalau dia main tuh dia dengan gaya kayak gitu, dengan potongan. Kalau saya kan potongannya bukan nggak seperti anak-anak saya itu ya, potongan band gitu ya. Kalau saya udah potongan orang tua ya udah sebenarnya untuk pelengkap aja gitu. Jadi Tara ini nanti sama bentuknya seperti Tara nanti seperti kakak-kakaknya itu sama kan, mukanya juga hampir sama. Jadi saya harap itu jadi daya tarik sendiri nanti. Itu Mas. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya untuk sesi kali ini, Mas Agusta. Pertanyaannya adalah bukan pertanyaan, mungkin ada macam apa yang ingin disampaikan kepada fans tikus di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Oh iya. Ya, alhamdulillah kalau apa ya, harapan saya ke musik atau khususnya orang-orang yang di lingkungan kita atau penonton kita atau fans ya, disebut fans kita itu, karena sekarang makin banyak, alhamdulillah. Pesan saya gini, jadi harus mencitrakan atau punya image tersendiri. Jadi berbuat baik itu ya, jadilah penonton yang baik, jadilah penonton yang bangga. Kalau bangga bersama kita, jadilah penonton yang tidak merendahkan band lain. Gitu. Kalau kalian suka kita bersyukur, tapi kalian jangan merendahkan band lain atau merendahkan karya lain gitu. Itu harapan saya utama tuh paling di situ. Jadi biarin aja kalau kita direndahkan orang atau biarin, tapi kita jangan merendahkan orang. Itu aja. Itu saya harap penonton-penonton kita tuh begitu. Kita edukasi seperti itu dan tetap selalu berpikir positif, dan kalau suka sama kami kami menerima masukan, kritik dan segala macam saran. Itu kita selalu orang yang mendengarkan itu, karena kita hidup dan berjalan dari omongan orang-orang itu. Baik, satu closing statement yang sangat bijaksana pada teman-teman tikus itu ya, tetap menghargai musik yang lain yang dibawakan oleh siapapun ya, baik mereka yang membawakan lagu-lagu Kus atau bukan, tetap kita apresiasi. Dan begitu teman-teman, para pemirsa channel Widya Calit Channel dan Alpukat Hijau, tikus meskipun di masa pandemi ini justru mendapatkan berkah positif, untuk bukan positif COVID, tapi positif semangatnya untuk terus berkreasi di ladang, antara lain adalah di platform digital. Dan tadi sudah diceritakan oleh Mas Agusta bagaimana jasa Kus dalam Lartika Musik Indonesia. Juga bercerita tentang mungkin berikutnya tikus akan mempunyai drummer baru. Mas Agusta lebih kepada belakang layar manajer atau apa mungkin ya. Tapi tetap kita harapkan walaupun nanti ada drummer baru, Mas Agusta tetap juga main di tikus atau di band yang lainnya. Atau kita bikin band baru, Mas Agusta. Ya, Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mengikuti obrolan saya dengan drummer Tikus Band, Mas Agusta Marzal. See you dan selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agusta. Waalaikumsalam. Selalu. Oke, kita live ya.